Halo anak-anak ibu, kelas 11 IPS dimanapun kalian berada, apa kabarnya? Semoga kalian masih tetap sehat selalu dan masih bersemangat mengikuti pelajaran walaupun saat ini kita belajar dari jarak jauh. Nah, kembali lagi kita bertemu dengan Ibu Diana dalam mata pelajaran geografi. Nah, adapun judul kita yang akan kita pelajari pada hari ini adalah bab baru, yaitu bab 2 mengenai persebaran flora dan fauna yang akan dikaji dalam bentuk biosfer. Selamat menyaksikan materi yang Ibu paparkan. Semoga kalian mampu memahami materi yang Ibu sampaikan. Biosfer terbagi atas dua kata, yaitu bio yang berarti hidup, sedangkan sfer berarti lapisan. Jadi biosfer adalah lapisan tempat terjadinya kehidupan. Nah, lapisan tempat terjadinya kehidupan meliputi tiga hal, yaitu atmosfer atau lapisan udara seperti burung, kemudian hidrosfer yaitu air seperti ikan-ikan, kemudian litosfer yaitu lapisan permukaan kulit bumi seperti hewan-hewan darat maupun juga tumbuhan. Tingkatan dalam ekologi. Ekologi adalah ilmu yang mempelajari tentang lingkungan hidup. Dimulai dari individu. Individu adalah makhluk hidup tunggal yang memiliki sifat hidup dan menempati suatu wilayah. Setelah individu, lanjut kepada populasi. Populasi adalah sekelompok organisme dari satu spesies yang sama dan tinggal di habitat yang sama. Setelah populasi, lanjut lagi kepada komunitas, yaitu sebuah kelompok yang terdiri dari berbagai spesies yang saling berinteraksi dan tinggal di suatu tempat yang sama. Setelah komunitas, lanjut kepada ekosistem, yaitu suatu sistem yang mencakup semua organisme hidup atau biotik di suatu wilayah serta lingkungan. Dan yang paling tertinggi adalah biosfer, yaitu tempat terjadinya proses kehidupan daripada makhluk hidup. Cagar biosfer adalah suatu tempat yang dapat digunakan untuk menilai perubahan-perubahan yang dibuat manusia dan arah perubahan lingkungan melalui penelitian jangka panjang. Tujuan dari cagar biosfer adalah satu, melestarikan keanekaragaman komunitas hayati dalam ekosistem alam untuk menjaga keanekaragaman genetika agar proses evolusinya dapat berjalan terus. Yang kedua, menyediakan daerah penelitian ekologi dan lingkungan baik dalam maupun luar cagar biosfer. Yang ketiga, menyediakan sarana dan prasarana untuk pendidikan dan juga latihan. Bioma adalah ekosistem yang besar dengan flora dan fauna yang khas yang menempati wilayah tertentu. Contohnya adalah bioma tundra ataupun juga bioma taiga. Kemudian biogeografi adalah cabang ilmu geografi yang mempelajari tentang persebaran flora dan fauna di permukaan bumi. Dua pendekatan biogeografi. Yang pertama adalah biogeografi sejarah, adalah studi tentang persebaran flora dan fauna dengan sudut pandang perkembangan dan evolusi kelompok organisme, iklim, migrasi gerakan bumi, masa lalu, serta hubungan ekologis masa lalu dengan masa sekarang.
Yang kedua adalah biogeografi ekologi, adalah studi tentang persebaran flora dan fauna dengan sudut pandang interaksi antar organisme, interaksi organisme dengan lingkungan dan pengaruh interaksinya. Sedangkan pembagian biogeografi ada dua. Yang pertama adalah fitogeografi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang persebaran flora di permukaan bumi. Yang kedua adalah zoogeografi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang persebaran fauna di permukaan bumi. Persebaran makhluk hidup di permukaan bumi tidak merata. Persebaran ini tergantung oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah perbedaan iklim berupa suhu, curah hujan, kelembapan, dan angin. Yang kedua, keadaan tanah atau pedafik berupa humus tanah, ukuran butiran tanah, tingkat kesuburan tanah, dan lain-lain. Yang ketiga, tinggi rendahnya permukaan bumi mempengaruhi pola penyinaran matahari. Contohnya adalah tanaman teh. Kemudian yang keempat, tindakan manusia mengubah bentang alam yang sudah ada. Misalnya tanah tandus diubah menjadi hutan dan diubah menjadi daerah pertanian, atau juga dilakukan pembakaran hutan untuk membuka bentukan lahan baru, seperti membuka lahan pemukiman. Penyebab persebaran fauna di permukaan bumi, yang pertama adalah tekanan populasi. Semakin banyaknya populasi menyebabkan persediaan bahan makanan tidak mencukupi keturunannya. Contohnya, suatu wilayah A pada awalnya ada 100 ekor kambing, kemudian ditambah lagi menjadi 200 ekor kambing. Nah, di dalam 200 ekor kambing tersebut terjadilah persaingan dalam memperebutkan bahan makanannya. Sehingga untuk mempertahankan kehidupannya, populasi dari kambing tersebut harus bermigrasi untuk mencari bahan makanan di tempat yang lain. Yang kedua adalah perubahan habitat. Habitat adalah tempat tinggal asli dari makhluk hidup. Perubahan habitat menyebabkan tidak cocoknya suatu spesies hewan untuk terus berada di daerah yang ditempati. Perubahan habitat bisa terjadi akibat dua faktor. Yang pertama adalah faktor alam, kemudian yang kedua faktor manusia. Contoh faktor alam misalnya adalah vulkanisme yang terjadi membuat hewan harus bermigrasi atau turun dari gunung untuk mempertahankan kehidupannya. Sedangkan faktor manusia misalnya adalah kebakaran hutan yang mengakibatkan hewan harus bermigrasi dari hutan ke tempat yang lain untuk mencari makanan dan mempertahankan kehidupannya. Oke, demikianlah materi yang sudah Ibu paparkan mengenai persebaran flora dan fauna yang ada di biosfer. Oke, anak-anak Ibu, jikalau ada materi yang kurang bisa kalian pahami, kita bisa berdiskusi di grup kelas kita masing-masing, ataupun kalian boleh chat Ibu secara pribadi. Oke, anak-anak Ibu, sampai jumpa kembali di pertemuan kita selanjutnya. Salam sehat, semoga kita sehat selalu.